surat Fatir. Ayat 32, udah ketemu? Di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa sih yang namanya hamba Allah itu. Dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya kan ya. Kalau tadi kan saya nanya ibu, kita hamba Allah bukan? Iya, hamba Allah. Kata siapa? Kata kita kan. Apa Allah mengakui nggak kita hambanya? Bukan kan gitu ya. Oke, kita cari informasinya. Siapakah yang dimaksud dengan hamba Allah itu? Dan apakah kita termasuk golongan di dalamnya? Siapa udah ketemu Bu? Sudah. Oke. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina." Sama Bu? Ya. Summa kemudian awrasna kami Allah wariskan kitab Al-Qur'an. Summa awrasnal kitabal ladzina stofaina kepada orang-orang yang kami pilih min ibadina dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimu linafsi. Maka di antara mereka, siapa yang maksud dengan mereka itu di sana? Hamba-hamba pilihan Allah itu. Maka di antara mereka dzalimu linafsi, ada orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri. Ini yang pertama. Nanti siapa yang disebut mendolimi itu? Yang kedua, muqtasidun, pertengahan. Ini golongan hamba Allah jenis yang kedua, yaitu yang pertengahan, muqtasidun. Yang ketiga, siapakah itu? Sabiquna bil khairat biidnillah, yang bersegera, yang kalau perlombaan paling duluan mengerjakan kebaikan dengan izin Allah. Jadi satu, golongan yang mendolimi diri sendiri. Yang kedua, golongan pertengahan. Yang ketiga, golongan yang duluan berbuat kebaikan. Nah, kalau ibu perhatikan, dari tiga jenis tingkatan hamba Allah ini, kita ada di posisi yang mana? Ingat, di posisi yang manapun kita, tetap kita disebut hamba pilihan Allah. Kenapa? Karena kita dapat warisan kitab suci Al-Quran. Itu kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, supaya lebih detail, supaya kita lebih paham dan kita nanti bisa jadi introspeksi. Mana sih yang disebut hamba Allah dan aku termasuk golongan yang mana? Kita rinci. Kata para ulama tafsir berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW riwayat dari Ibnu Abbas, dikatakan bahwa golongan yang disebut dolimu linafsi, yang disebut dolimu, orang yang mendolimi di sini adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dari Allah. Artinya dia laksanakan itu kewajiban dari Allah, tapi yang diharamkan oleh Allah pun dikerjakan juga. Jadi yang diperintahkan Allah dia laksanakan, tapi yang diharamkan oleh Allah pun dia kerjakan juga. Jadi ini STMJ gitu Bu ya. Kalau STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan gitu. Beres sholat nyolong sendal, beres sholat gibah gitu. Kan ini ada kan? Orang baca Quran, perintah Allah kan? Perintah Allah. Beres baca Quran gibah, kan ada? Katanya enggak lah, ini kan di masjid gibahnya gibah syar'i. Di mana ada gibah syar'i? Ya gibah mah gibah, ya. Kenapa dibilang gibah syar'i? Di masjid dan pakai kerudung yang gibahnya tetap dosa. Gak ada istilah syar'i-syar'ian dalam dosa mah. Ini golongan yang pertama, dolimul nafsi, yaitu orang-orang yang bisa melaksanakan yang wajib dilaksanakan, yang perintah Allah dilaksanakan, tapi yang dilarang oleh Allah pun, yang diharapkan oleh Allah pun masih juga dia kerjakan. Golongan yang kedua, muqtasidun, golongan pertengahan, yaitu orang-orang yang bisa melaksanakan perintah yang wajib, tapi sunat belum bisa dilaksanakan. Jadi yang wajibnya aja bisa melaksanakan, sunat belum bisa melaksanakan. Dan yang dilarang oleh Allah sudah bisa dia tinggalkan, tapi yang dimakruhkan Rasul belum bisa ditinggalkan. Jadi yang haram-haramnya udah bisa ditinggalin,
Cuman yang makruh-makruhnya gitu, yang dibencinya itu belum bisa ditinggalkan. Ini golongan yang kedua. Ini lebih bagus lagi. Dia udah bisa melaksanakan yang wajib, cuman hanya baru sholat wajib gitu. Sholat sunat belum. Meninggalkan maksiat udah bisa, cuman yang makruh belum bisa gitu. Nah, itu yang pertengahan. Golongan yang ketiga, ini yang terbaik, sabiquna bil khairat. Yang wajib dan yang sunat bisa dikerjakan. Yang wajib dan yang sunat sudah bisa dia kerjakan. Jangankan yang haram, yang makruh pun sudah dia tinggalkan juga. Ini yang terbaik. Dalam tafsir Ibnu Katsir, paham gak itu? Paham ya? Jadi kalau saya ulang, sabiquna bil khairat, yang dolimul nafsi itu siapa? Hamba Allah tapi disebut menganiaya diri sendiri. Siapa? Orang yang bisa melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah tapi masih juga mengerjakan yang diharamkan oleh Allah. Kalau mufassirun siapa? Orang yang baru bisa mengerjakan yang wajib, yang sunat belum, yang diharamkan sudah ditinggalkan tapi yang makruh belum. Kemudian sabiqul khairat siapa? Orang yang sudah bisa mengerjakan yang wajib dan yang sunat, juga meninggalkan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Udah kebayang maksudnya? Oke. Nah, mau apapun tingkatan kita, mau yang golongan pertama, kedua, super yang ketiga, maka kita termasuk siapa? Hamba pilihan Allah. Karena sebab apa kita dapat predikat sebagai hamba pilihan Allah itu? Karena sebab kitab suci Al-Quran yang Allah wariskan kepada kita. Maka berbahagialah kita, karena kita termasuk pewaris Al-Quran dan menjadi sebab sebutan kita layak dipanggil Allah hamba pilihan Allah. Nah, kemudian ini tambahan aja penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Ibu, nanti ternyata tiga hamba Allah ini, apapun tingkatannya, untuk masuk surganya itu berbeda-beda ternyata. Berbeda-beda caranya itu. Kalau saya bacakan di sini nih. Dikatakan di sini, An Ibnu Abbas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu qala data yaumin safa'ati li ahlil kaba'ir min ummati. Ibnu Abbas berkata dari Rasulullah SAW bersabda, kelak pada satu hari syafaatku akan berlaku bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Syafaatku akan berlaku bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu bahasa Arabnya kabair. Ada berapa jenis dosa besar? Ibu ada yang tahu nggak? Ada berapa jenis dosa besar itu? 5, 4, 6, 7, 8, 9, berapa? 77. Dalam riwayat lain 74. Dalam riwayat lain mengatakan 70. Artinya tidak kurang dari 70. Apa aja dosa besar itu? Syirik. Terus apa lagi? Bayangin aja ibu harus ngitung 70. Malah kata para ulama, Imam Samsuddin Az-Zahabi dalam kitab Al-Kaba'ir, beliau mengatakan definisi dosa besar itu apapun jenis perbuatan dosa yang apabila kita lakukan akan mendatangkan murka dan azab dari Allah baik dunia ataupun di akhirat, apapun bentuknya, apapun jenis dosa. Jangan menganggap gibah itu dosa kecil. Jangan menganggap mengadu domba itu dosa kecil. Jangan menganggap menyebarkan berita bohong itu dosa kecil. Itu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat nasuha. Nanti insya Allah kalau kita dikasih umur panjang, kali-kali kita bahas dosa-dosa besar juga. Tujuannya supaya apa? Agar kita terhindar dari melakukan dosa besar. Banyak orang yang menganggap dosa besar itu seolah-olah dosa kecil, sehingga dia berani melakukan. Padahal itu dosa besar, yang dengan sebab dosa besar itu terhalang untuk masuk surga. Berat resikonya. Harus tahu. Tapi insya Allah nanti kalau umur kita panjang itu ya, kita saling doakan aja. Karena umur kan gak ada yang tahu kan ya.
Bisa ibu duluan, saya belakangan kan ya. Atau saya belakangan ibu duluan, siapa yang tahu kan? Nggak ada yang tahu. Nah, kemudian dikatakan begini. Dikatakan dalam hadis ini, sabiquna bil khairat yadkhulul jannah bighairi hisab. Orang yang di ayat tadi disebut sabiquna bil khairat, orang yang duluan berbuat kebaikan, suka berlomba dalam berbuat kebaikan, itu masuk surganya tidak akan dihisab gitu. Masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa apa berarti? Tanpa dihitung dulu amal-amalnya. Karena Allah udah tahu amal soleh kan pasti lebih banyak daripada amal buruknya. Maka kata Allah, ngapain riweuh-riweuh, ngapain capek-capek dihisab, udah aja kamu, aku tahu kamu masuk surga aja langsung. Jadi persyaratan kalau ingin masuk surga tanpa hisab, sabiquna bil khairat. Sok jadikan diri kita pelopor dalam kebaikan, jangan jadi ekor dalam kebaikan. Kasih contoh bagi orang lain berbuat baik. Sekalipun mungkin satu orang yang meniru kebaikan kita, tapi sungguh di sanalah akan bertambah kebaikan pahala bagi kita. Jangan menjadi pelopor dalam keburukan. Karena ketika kita memberi contoh keburukan kepada seseorang, satu orang yang meniru perbuatan buruk kita, bertambah satu dosa untuk kita. 10 orang, 10 dosa bertambah bagi kita berarti. Maka beruntung kalau kita menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Ya. Kemudian yang berikutnya muktasidun. Sedangkan muktasidun, siapa muktasidun itu? Yaitu golongan orang yang pertengahan tadi. Yadkhulul jannah bi rahmatillah. Dia masuk surga karena sebab rahmat Allah. Muktasidun yang pertengahan tadi, yang wajib bisa dilaksanakan, sunat belum bisa, yang haram dan ditinggalkan, tapi yang makruh belum. Itu masuk surganya gimana? Dengan sebab adanya rahmat Allah. Yang ketiga, nih, yang dolimul nafsi ini. Orang yang mendolimi diri sendiri. Gimana masuk surganya ini? Dikatakan di sini Rasulullah SAW bersabda, orang-orang tersebut yang dolimul nafsi wa ashabul a'raf yadkhulul jannah bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang itu masuk surga karena sebab syafaat dari Rasulullah SAW. Jadi ada golongan dolimul nafsi dan ada satu golongan lagi yaitu ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf itu? Kalau dolimul nafsi tadi masih enggak siapa? Dolimul nafsi. Orang yang wajib dari Allah dia kerjakan, tapi yang haram pun masih juga dia kerjakan, kan gitu ya? Jadi dosa dijalankan, ibadah juga dijalankan. Masuk surga gimana? Itu dengan sebab syafaat Rasul. Dengan sebab adanya syafaat dari Rasul. Pentingnya kita untuk tahu apa aja sih yang bisa mendatangkan syafaat dari Rasul bagi kita. Karena kemungkinan kita itu kan seperti itu, peluang kita itu rada berat tuh masuk surga itu. Makanya bisa kita bayangkan gini. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, sudah dijamin gak kita bakal diterima Allah ibadah kita? Belum. Tapi kalau kita berbuat kesalahan dan kita itu tahu adalah salah tapi kita kerjakan, udah pasti dosa. Kan gitu. Jadi kalau berbuat baik, kita belum dapat jaminan diterima Allah. Tapi kalau berbuat kesalahan dengan sengaja, udah dipastikan itu dosa bagi kita. Makanya kalau tanpa syafaat dari Rasulullah, sulit peluang kita masuk surga. Jika mudah-mudahan kita pun nanti tahu juga apa sih cara untuk mendapatkan syafaat dari Rasul dengan cara apa aja. Dan ternyata ada yang satu tipe dengan dolimul nafsi. Siapa? Ashabul a'raf. Siapa ashabul a'raf itu? Orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di barjahnya itu, di yaumil barjahnya itu, antara surga dan neraka gitu. Ashabul a'raf itu disimpan di tinggi. Tiap pagi dan sore, kalau penduduk surga kan dilihatin surga. Subuh, bangun subuh nih, surga nanti. Tapi kamu belum bisa masuk kalau sekarang kan belum kiamat kan gitu kan. Udah lihat-lihat aja dulu lah, nengok-nengok dulu gitu. Sore gitu juga nih, nanti kamu bakal ke surga di sini. Tapi sekarang kan belum waktunya, belum kiamat. Yang penting kamu lihat-lihat dulu lah. Nih suasananya seperti ini. Biar kamu nanti cepet-cepet kalau kiamat nanti masuk sini kan gitu. Penduduk neraka pagi dan sore dilihat ke neraka. Nih tempat kamu nanti siksaannya seperti ini, pukulannya mereka seperti ini, makanannya seperti ini, minuman seperti ini. Aku lihatin dulu kan biar kamu ngeri-ngeri sedap sekarang kan gitu. Nah kalau ashabul a'raf gimana? Surga dilihatin, neraka dilihatin gitu. Jadi benar-benar perasaannya itu dilema gitu. Tuh, dilihatin surga, pingin masuk surga, tapi amal kurang kan. Dilihatin neraka, ngeri masuk neraka.
tapi dosa banyak kan gitu. Makanya benar-benar ini di posisi sangat riskan gitu, di posisi yang sangat mudah, entah surga atau neraka, peluangnya 50-50 gitu. Maka kalau tidak ada syafaat dari Rasulullah, berat. Peluang masuk nerakanya ada, peluang masuk surga juga ada. Jadi kayak telur di ujung berung gitu. Ujung tanduk gitu. Berat. Makanya kita harus minta tuh ilmu, ya Allah kasih aku ilmu bagaimana supaya aku tahu gitu. Yang benar itu benar, yang salah itu salah.